السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله، له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيرها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يهلكون عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh pagi Senin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita setelah Allah meninggalkan kita tadi malam. Wallati lam tamut fi manamiha, dan itu yang disampaikan oleh Allah, dan mereka yang kami berikan kesempatan untuk tidak jadi mati pada saat tidur mereka. Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari sama-sama kita mensyukurinya, dan kita alhamdulillah masih konsisten untuk berhadir di tempat yang berbahagia ini, walaupun ada beberapa anjuran untuk tidak datang ke masjid. Bahkan ulama Al-Azhar juga sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya dilarang ke masjid, tanda kutip, bagi yang sakit. Alhamdulillah bagi kita yang sehat dan kita tidak ada melakukan perjalanan ke kawasan-kawasan yang terlarang, maka ini sangat dianjurkan, karena masjid merupakan pelarian utama bagi umat Islam. Jamaah sekalian bisa melihat sendiri bagaimana tsunami yang meluntuh lantahkan, memporak-porandakan Aceh, akan tetapi di saat orang melari ke masjid, mereka semuanya selamat. Hampir semuanya masjid itu tidak tersentuh oleh bencana. Ini merupakan sebuah janji pasti bahwasanya masjid merupakan tempat yang paling aman. Hanya saja kita perlu melakukan beberapa anjuran yang diperintahkan oleh pemerintah maupun para ulama untuk menjaga dengan sebaik mungkin. Misalnya di masjid juga perlu disediakan tempat untuk mencuci tangan, misalnya seperti itu. Ada beberapa fasilitas yang memang harus kita lengkapi. Di tempat wudu misalnya juga ada sabun untuk mencuci tangan. Hal-hal seperti itu kita tidak bisa menolak qada dan qadar. Sama seperti sewaktu dulu saya ditanyakan, apakah misalnya kita buat menara yang tinggi itu tidak akan disambar oleh petir? Akan tetap disambar kalau seandainya kita tidak memasang anti petir. Begitu juga dengan kesehatan, virus apapun ceritanya, kalau kita tidak menjaga, maka kita juga akan bisa berdampak. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah mengumpulkan kita semua jemaah pada hari yang berbahagia ini dengan Rasulullah SAW di akhirat dan menjadi pendamping kita. Ini merupakan sebuah harapan yang memang semua diharap oleh umat manusia. Kenapa? Karena sebuah kenikmatan yang luar biasa di saat kita akan disuguhkan oleh tangan yang mulia itu air dari telaganya. Ini merupakan sebuah harapan. Di saat kita sudah disuguhkan dengan air yang mulia tersebut, air dari telaga Kausar, maka kita tidak akan pernah merasa kehausan sama sekali. Dan ini merupakan sebuah harapan. Semoga
Allah mempertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam sebuah selawat, Allahumma bijahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alqi bainana wa baina sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat pada surat Muhammad ayat nomor 18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah. Apakah yang kalian tunggu itu adalah waktu kiamat? Faqad jaa asyratuha. Padahal tanda-tanda kiamat itu sudah jelas. Bayangkan ayat tersebut turun sekitar 1400 tahun yang lalu. Ini menjelaskan bahwasanya apa sekarang yang menjadi kita untuk tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Apakah kita masih menunggu kapan akan terjadi kiamat? Dan jangan heboh dengan beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kiamat akan datang pada bulan Ramadan ini. Jangan pernah heboh dengan waktu yang diprediksikan oleh manusia. Kalau seandainya manusia bisa memprediksikan, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pertama akan mendapatkan informasi tentang kiamat itu kapan terjadinya. Dan Allah menjelaskan kepada kita, faqad jaa asyratuha. Dan tanda-tanda kiamat itu sudah sangat jelas, sudah dibeberkan semuanya. Sehingga para ulama itu membagi tanda-tanda kiamat itu kepada dua. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil, dan yang kedua adalah tanda kiamat besar. Untuk apa sekarang tanda-tanda itu dijelaskan oleh Allah kepada kita, dijelaskan oleh Rasul kepada kita? Kenapa? Karena seharusnya manusia jika mendapatkan sebuah tanda, mereka akan sadar. Betul atau tidak? Coba lihat misalnya, begitu kita mendapatkan sebuah tanda, sebuah peringatan, oh ini berarti tanda kiamat, maka kita harus mengintrospeksikan diri kita dan kita harus mempersiapkan bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat. Bertobat kepada Allah. Tapi kenapa Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya tanda kiamat itu lebih dari 100. Dan kita tidak akan bahas semuanya, mungkin ada beberapa saja yang akan kita bahas. Kenapa? Karena apa? Min karamillah ilana. Ini merupakan sayangnya Allah kepada kita. Sehingga apa? Allah mengetahui bahwasanya manusia apabila hanya dikasih satu tanda, mereka akan lupa. Maka diingatilah dengan tanda yang lain, diingatilah dengan tanda yang lain, diingatilah dengan tanda yang lain. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak lalai mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Ini sebenarnya yang ingin disampaikan bahwasanya kenapa pentingnya pengajian ini. Inilah yang dinamakan dengan janji pasti. Sekarang kalau seandainya surat kabar memberitakan berita tentang sebuah berita, kenapa kita begitu percayanya? Ya, katakanlah misalnya majalah Am memberikan informasi kepada kita bahwasanya beginilah sudah update virus. Begitu yakin, begitu percaya, dan kita langsung menyebarkannya. Tetapi di saat kita sudah mengetahui dengan jelas apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasul, kita masih biasa-biasa saja. Masih menganggap mentang nawate. Waktu masih panjang. Maka dikatakan di dalam Al-Quran tadi, fahal yang duruna illa sah, buka prehelo. Prehelo kiamat. Bahasa Aceh seperti itu. Prehelo. Preh kiamat. Kalau diterjemah Fauria, terjemah secara langsung seperti itu. Prehelo. Preh kiamat. Padahal faqad jaa asyratuha. Tanda-tandanya itu sudah sangat jelas. Kita akan bahas satu persatu tandanya. Fa idza
faqad jaa asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikruha. Pada saat kiamat itu datang, maka pada saat itulah semua akan kaget. Kekagetannya itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kagetnya manusia di saat kiamat itu ada. Sungguh dahsyat dan luar biasa kejadian itu. Mungkin bagi kita yang sudah pernah mengalami musibah-musibah yang terjadi di atas dunia ini, pernah yang naik pesawat turbulence misalnya, jatuh pesawat sekian lama, naik lagi pesawat, naik kapal laut misalnya, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya itu jika dibandingkan dengan suasana hiruk pikuk hari kiamat. Insya Allah kita akan bahas nanti kalau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tanda ini tidak mesti berurutan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Boleh jadi sekali datang tanda itu 10 sekaligus. Tapi di sini kita ingin membacakan satu persatu tandanya, bahwasanya tanda itu sudah terjadi. Tanda itu sudah berlalu dan itu sekarang kalau orang Sawang bilang it happens, ya. Nyot tengah terjadi. Beginilah suasananya. Beginilah tandanya dan ini terjadi hari ini di komunitas kita, di dalam masyarakat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain fa asyara ala asabahu wal wusta. Rasul menjelaskan, aku diutus was-sa'ah dan kiamat itu seperti ini. Maka jangan pernah menghitung dengan hitungan hari dunia. Karena hari dunia itu bukan menjadi tolak ukur hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di sisi Allah ka'alfin sana. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kita ingin menghitung sekarang hari ini berapa hari sudah kita dunia ini hidup, maka belum sampai 2 hari, baru 1 hari setengah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, bu'ithtu ana kasra. Seperti ini, kahatain. Aku diutus dan kiamat itu saking dekatnya itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana dekatnya kiamat. Dan kiamat terdekat bagi setiap manusia itu adalah kematian. Kematian itu merupakan kiamat terdekat bagi setiap manusia. Nah, datang salah seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, kapan kiamat itu wahai Rasul? Kira-kira jawaban yang dijawab oleh Rasul apa? Apakah Rasul menjawab bahwasanya kiamat itu tandanya seperti ini, tandanya seperti itu, tandanya seperti ini? Di saat ada orang menanyakan tentang kiamat, maka Rasul menjawab pada saat itu, apa yang engkau persiapkan tentang kiamat tersebut? Maza ista'adtalah. Apa yang engkau persiapkan? Nah, hari ini heboh media sosial di saat ada ustadz yang mengatakan bahwasanya meteor akan menghantam bumi pada bulan Ramadan. Gabung. Semuanya panik. Sebenarnya di saat Allah menjelaskan faqad jaa asyratuha dan Rasul menjelaskan satu persatu tanda, maka ini adalah momen terpenting ataupun disebut juga dengan nuqtatul intilaq. Ya, starting point bagi kita semuanya untuk taubat ilallahi dengan betul-betul. Perbaiki semua. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Karena kita sudah mengetahui ini yang ngomong bukan media sosial, bukan berita, bukan majalah, tapi yang ngomong ini adalah Rasulullah. Siapa yang kita lebih percaya? Percaya Rasul atau koran yang paling ternama?
Sedikit saya ingin kasih informasi bahwasanya 80% media dunia itu dikuasai oleh orang Yahudi. Sehingga apa? Framing berita dunia itu semua sama mereka. Saya pernah di Washington dan mengunjungi Holocaust Museum, sebuah museum Yahudi yang terbesar di Washington. Dia itu bisa memframing bagaimana pengetahuan kita tentang Israel, sehingga sewaktu kita naik museum itu, turun dari museum dan keluar dari museum itu, kita mempunyai satu kesimpulan bahwasanya Israel layak mempunyai negara. Begitu hebatnya media sosial dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Semoga tidak ada yang marah di sini. Ini hanya menyampaikan informasi. Begitu juga dengan kejadian dunia hari ini. Apapun isu yang di dunia ini, ya, itu dikuasai oleh mereka. Jadi jangan pernah menghabiskan waktu untuk membaca Quran. Bacalah Quran. Itu intinya. Kenapa? Kita akan terbawa arus. Boleh hanya sekedar mengetahui informasi. Bekdo bahasa Aceh. Ya. Bekdo. Jangan menjadikan referensi mereka sebagai hal-hal berita. Dan itu bisa, misalnya jamaah yang dirahmati Allah bisa melihat dalam beberapa referensi, baik itu film Hollywood, hampir semua kejadian yang difilmkan itu semua akan terjadi di dunia yang nyata bagi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tanda yang pertama yang diungkapkan oleh Rasulullah, bahwasanya diutusnya Rasul itu merupakan sebuah tanda kiamat kecil. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah tanda kiamat kecil. Ya. Dan ini menjadi peringatan penting. Kenapa? Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah. Tidak ada lagi ajaran setelah ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau misalnya datang orang ke tempat kita, dia baru bertapa di mana, di gunung mana, mengatakan, "Nyo, ajaran baru." Jangan pernah percaya lagi. Ajaran apapun namanya, datang setelah ajaran Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Karena itu sudah closing. Syariat itu sudah sempurna. Makanya Abu Bakar itu menangis di saat turun al-yauma akmaltu lakum din. Menangis Rasulullah. Menangis Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya ini merupakan akan kepergiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Abu Bakar mendengar ayat itu, langsung menangis. Karena Abu Bakar tahu bahwasanya Rasul akan meninggal. Karena sudah sempurna agama. Kenapa saya katakan demikian? Dulu, sewaktu kami itu di pesantren Busanul Ulum, Ustaz Amirullah itu sebagai gurunya, itu kami diajari belajar fikih itu. Jamaah itu boleh belajar fikih. Bab yang paling panjang di antara yang kita pelajari itu adalah bab taharah, paling membosankan. Lebih tertuh halaman bab taharahnya. Heran ya, hari ini baru sadar di saat berbagai virus terjadi di atas muka bumi. Ini hari ini baru sadar ternyata agama ini adalah agama yang paling himayah terhadap kehidupan manusia. Agama yang paling protek terhadap kehidupan manusia. Bayangkan, bab taharah itu dibahas sangat detail. Airnya, bagaimana yang betul, bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak boleh, bagaimana bersuci, bagaimana tidak bersuci. Bahkan orang-orang Eropa itu tidak tahu bagaimana beristinja. Bagaimana beristinja sebelum mereka melihat orang-orang Islam di dalam perang salib. Bayangkan, hana itu orang kafe ya. Mereka belum tahu bagaimana beristinja. Maka di Scotland itu, kalau misalnya Bapak Ibu mengunjungi kota tuanya, itu ada sebuah namanya bangunan itu dijelaskan di sini terjadi kolera pertama sekali karena mereka membuang kotoran dari atas bangunan ke bawah. Bayangkan urang tengah lewat ada lee. Karena tidak ada sistem sanitasi yang baik di Eropa pada saat itu. Kapan mereka mengenal istinja? Kapan mereka mengenal bagaimana membersihkan diri di saat mereka perang salib dan melihat pasukan umat Islam yang begitu rapi dan begitu bersih?
Saya sudah pernah menceritakan bukan kekalahan. Umat Islam tidak bisa menaklukkan Mesir tok gara-garanya cuma satu. Karena para sahabat pada saat itu tidak bersiwak. Karena para sahabat pada saat itu lupa bersiwak. Padahal tahajud ada, sembahyang 5 waktu ada, sembahyang berjamaah ada. Ini lagi perang ya, lagi penaklukan. Mereka tetap salat berjamaah. Tapi gara-gara misalnya mereka lupa untuk bersiwak, maka mereka gagal menaklukkan Mesir. Dan ini dicatat di dalam sejarah. Islam merupakan agama yang paling protek terhadap kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya kita bacakan hadis tentang tanda kiamat. Ada 6 dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yadhharu al-fahsh wal tafahush. Itu yang pertama. Bahwasanya Ibnu Umar ini merupakan sahabat Rasul yang paling pintar dan yang paling baik akhlaknya. Kenapa yang paling baik akhlaknya? Saya ingin ceritakan sedikit. Pada saat Rasul bertanya kepada para sahabat semuanya. Kalau saya ingin menjelaskan, majelis Rasul sebenarnya bukan seperti ini. Ya. Majelis Rasul itu duduknya safnya 2 ke belakang. Seperti itu. Kenapa? Karena jika ada orang sahabat yang ingin masuk, mereka akan masuk dari saf tersebut langsung berjumpa dengan Rasul. Seperti itu. Itu majelis Rasul. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan dan kesempatan yang lain bagaimana majelis Rasul. Nah, ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat semuanya, apa jenis pohon yang dia itu sama seperti manusia, mulai dari akar sampai dengan pucuknya itu bermanfaat. Pada saat itu Ibnu Umar mengatakan kurma, tapi dia tidak menjawab. Kenapa? Karena menjaga etika. Di situ ada Umar, ayahnya, ada Abu Bakar, orang tua, ya. Dia diam saja. Diam saja. Ini yang dikatakan bahwasanya Ibnu Umar itu merupakan orang yang paling pintar, orang yang paling banyak menghafal hadis. Kenapa? Karena beliau sering bersama Rasulullah. Mulai dari kecil, ribuan hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah, Anas. Itu merupakan generasi yang paling hebat karena mereka selalu bersama Rasulullah SAW. Al-fuhsh wa tafahush, apa artinya kekejian? Kalau dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dengan kekejian atau kemungkaran. Yang pertama sekali untuk mendefinisikan kekejian itu adalah apabila ada sebuah perbuatan yang dilihat oleh Rasul, maka Rasul akan memeranginya dan akan membencinya. Itu cara mendefinisikannya. Nah, sekarang yang paling gampang, kekejian itu misalnya kemungkaran yang terjadi selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang jual sabu-sabu itu dibiarkan, ya kan? Nah, doke sabu tumbang kubah masjid, terima masjid. Ini bentuk kemungkaran. Al-fuhsh. Wat-tafahush. Nah, wat-tafahush yang terjadi untuk hari ini di Aceh. Semuanya latah secara jamaah di saat para akademisi mengeluarkan sebuah statement bahwasanya ganja bisa digunakan untuk pengobatan. Ya. Memang betul ada manfaatnya, akan tetapi mudaratnya itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya sudah pernah mengunjungi di Belanda, itu ada namanya Sidek. Kawasan yang memang boleh isap ganja dan boleh beli ganja. Dan ganja di sana itu memang sudah dikemas secara ekonomis. Bagaimana secara ekonomis? Ada air aqua ganja misalnya, ada air mineral ganja, ada brownies ganja, ada teh ganja, ada kopi ganja. Semua itu sudah dijual seperti itu. Memang ini mendapatkan income. Akan tetapi ini akan menghancurkan pola pikir dan tatanan sosial masyarakat.
Karena Islam tidak dilihat dari hanya meningkatnya pendapatan sebuah daerah ataupun sebuah negara. Itu bukan menjadi indikator pembangunan. Ini bukan menjadi indikator sebuah ekonomi itu berkembang secara baik. Jadi kita jangan pernah menghalalkan apa yang memang haram menurut Allah. Inilah latah jamaah. Baru-baru ini juga ada statement dari akademisi mengatakan bahwasanya ganja itu bisa mengobatkan COVID. Misalnya seperti itu, COVID-19. Padahal banyak obatnya. Obatnya ke masjid, ambil wudu 1 hari 5 kali, insya Allah cuci tangan. Jangan pernah berpergian kepada tempat-tempat yang memang sudah dilarang. Ini yang harus kita lakukan. Saya ingin ceritakan kepada jamaah semuanya bahwasanya satu hal yang paling menyedihkan dengan sebuah istilah lockdown, ya. Istilah lockdown ini merupakan istilah yang memang setiap hari dirasakan oleh orang-orang Palestina. Inilah yang dirasakan oleh orang Palestina. Begitu dunia membuat untuk orang Palestina tentang lockdown, dari dulu orang-orang Palestina itu tidak boleh mendapatkan suplai apapun dari luar. Di lockdown oleh Israel. Hari ini Allah balas. Hari ini Allah balas, Allah tunjukkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di saat manusia membuat skenario untuk melockdown Palestina hari ini, tanpa disuruh lockdown oleh Amerika, tanpa disuruh lockdown oleh siapapun, semua negara melakukan lockdown. Kurung roh. Ya? Inilah skenario Allah. Sangat luar biasa. Jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan terus ditolong oleh Allah. Kenapa? Virus itu walaupun diciptakan oleh manusia, tetapi dia itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah. Coba lihat matahari. Pernah dia ngambek 1 hari? Tidak nampak. Tidak ada. Kalau matahari ngambek hari ini, kiamat sudah dunia. Tapi semua makhluk ini semuanya taat kepada Allah. Baik itu virus sendiri. Maka cara yang paling baik itu adalah dekatkan diri kita dengan Allah. Tanda yang pertama tadi, al-fuhsy wat tafahush. Sudah 20 menit, tinggal 10 menit lagi. Ini baru 1 tanda, baru 2 tanda. Dan yang paling parah itu al-fuhsy wat tafahush, itu dipahami bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang mungkar dan diikuti dengan pembenaran dengan penulisan. Ini yang terjadi hari ini. Di saat kemungkaran itu terjadi, ya, maka dibantu lagi dengan publikasinya, dengan cara menulisnya. Contoh sekarang misalnya, di saat ada umat Islam yang menjaga keluarganya untuk menutup aurat, itu diprotes oleh media. Media yang memprotes ini itu dinamakan dengan tafahush. Dan ini terjadi. Inilah yang dinamakan dengan tanda kiamat kecil. Ada perbuatan di Mesir dulu, di saat kami lagi kuliah itu, ada orang tua itu mempunyai persepsi seperti ini. Bagi orang-orang tua yang Islamnya Islam KTP, mereka tidak mau menyuruh anak perempuan mereka untuk menutup aurat sampai mereka menikah. Ini kebiasaan yang jelek orang-orang Mesir yang memang mempunyai keimanan yang Islam KTP. Sehingga anak perempuannya dibiarkan, nggak pakai jilbab, pakai baju ketat. Nah, ini terjadi. Dan media pada saat itu, ada media yang memang ekstrim pada saat itu mendukung. Inilah yang dinamakan dengan emansipasi, hurriyah, kebebasan, didukung oleh media. Perbuatan tidak menutup aurat itu dinamakan dengan al-fuhsh, dan media yang mendukung itu dinamakan dengan at-tafahush. Dan hal ini terjadi di saat kita membiarkan, di saat ada orang muslim yang membiarkan anak perempuannya dijemput setiap malam minggu oleh cowok, maka ini adalah bentuk al-fuhsy wat tafahush. Di saat kita menyuruh anak kita untuk menutup aurat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, diprotes sama media sosial, itu kan sedih. Menyogok dulun seni, menyatakan yusuk jilbab begah ekstrim. Di saat kita umat Islam, kita menyuruh anak kita untuk menutup aurat, itu dinamakan tidak ada kebebasan. Akan tetapi di saat mereka telanjang, itu disebut dengan fun.
fannun, seni. Inilah tanda kiamat. Tanda kiamat bahwasanya kemungkaran, kekejian itu merajalela. Coba lihat hari ini, berapa banyak orang yang jual sabu. Tidak ada satupun yang berani, misalnya ya, yang berani untuk mengentasinya. Jelas mereka melakukan transaksi tersebut, dan itu transaksi tersebut dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena memang tidak ada. Setelah masuk keluar lagi seperti itu. Inilah bentuk kekejian. Padahal Allah mengatakan kepada kita semuanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Kenapa kita menjadi umat terbaik dijadikan oleh Allah untuk manusia semuanya, bukan untuk orang Islam. Orang-orang mukmin itu merupakan orang-orang terbaik. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu kata kuncinya. Kalau seandainya kita menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan mengajak anak, istri untuk ke masjid. Kenapa? Karena saya banyak mendengarkan curhat orang tua. Ustaz, gimana cara anu ulung dapat ke masjid? Pertanyaan saya, apa dulu umumkah? Berapa umurnya? Sudah balik? Susah sekali. Kalau sudah tua, sudah dewasa itu susah sekali. Apalagi yang mengajak itu tidak pernah pergi ke masjid. Apalagi yang kita tunggu? Ayat sudah jelas mengatakan bahwasanya, apakah kita menunggu datang kiamat baru kita akan tobat? Jangan. Ini sudah dijelaskan tanda-tanda kiamat tersebut. Maka persiapkanlah, ajak keluarganya, penuhi masjid. Jangan bangga di saat kita bisa bawa keluarga kita jalan-jalan ke luar negeri, bangga. Seharusnya kita bangga di saat kita bisa mengajak semua keluarga kita hadiri pengajian, hadiri salat 5 waktu. Ini merupakan sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena ini yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita nanti di hari akhirat. Kemana kamu habiskan waktumu bersama keluargamu? Apakah engkau pernah mengajak anakmu? Apakah engkau pernah mengajak istrimu? Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, 5 menit lagi insyaallah. Yang kedua adalah waqati'atur rahim. Masih ada su'ul mujawarah wa hatta yu'taminul kha'in wa yakhunul amin. Masih ada 4 tanda kiamat kecil lagi yang akan kita bahas. Insyaallah akan kita bahas pada Senin yang akan datang, kalau Allah memberikan umur panjang. Waqati'atur rahim. Waqati'atur rahim ini terjadi hari ini. Fenomena pemutusan hubungan silaturahim. Bukan silaturahmi ya, silaturahim. Rahim itu kuat sekali. Buktinya apa? Bayi yang di dalam kandungan itu dinamakan dengan rahim. Saya tidak tahu kenapa Indonesia dikatakan dengan istilah silaturahmi ya, silaturahmi. Padahal sebenarnya istilahnya itulah silaturahim. Hubungan yang sangat kuat itu terputus. Bagaimana contohnya? Misalnya ada seorang om berdampingan dengan keponakannya, tinggal bertetanggaan, tapi mereka tidak pernah menyapa. Dan yang lebih parahnya, seorang anak tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Wallahi, ini adalah cerita seorang ibu kepada saya. Ustaz, tolong ceritakan, tolong nasihati anak saya. Saya tanya, kenapa? Dia tinggal satu daerah dengan saya, tapi dia tidak pernah mengunjungi saya. Bahkan telepon pun tidak mau. Ini keluhan, curhat seorang ibu. Jangan siksa saya, kerinduan saya terhadapnya. Bayangkan, orang tua itu sangat merindukan akan kunjungan anaknya. Maka yang masih mempunyai orang tua, jangan pernah lewatkan momen ini. Kalau sudah meninggal, tidak bisa kita lakukan lagi. Tidak ada suara yang bisa kita rindukan lagi, kecuali memang suara orang tua kita. Dan saya sampaikan kepada teman tersebut, bahwasanya tolong silaturahim dengan ibunya.
Bayangkan ibunya dia tidak mengunjungi padahal dia tinggal satu kota. Ini yang dinamakan dengan tanda kiamat. Berapa banyak dengan kesibukan kita hari ini membuat kita tidak mau melihat orang tua kita. Sehingga Khalifah Umar pada saat itu ditanyakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya seorang ibu dan saya menggendongnya pergi haji dari Baghdad." Waktu itu dia dari Baghdad, saya gendong dia pergi naik haji. Saya tunaikan dia, saya mandikan dia, saya cebok dia. Semua saya lakukan untuk ibu saya. Apakah saya sudah berbakti kepada orang tua saya? Tidak, kata Umar. Kenapa tidak? Karena engkau berbuat demikian adalah mengharapkan dia mati. Sedangkan ibumu memeliharamu mengharapkan engkau hidup, nak. Tidak akan terbalas jasa ibumu satu erahan pun, ya. Sewaktu dia ingin melahirkanmu itu, satu nafas pun itu tidak akan terbalas dengan perbuatan yang kamu lakukan itu. Kenapa? Anak berbakti kepada orang tua itu mengharap pajan mati make. Seperti itu, kan? Begitu kejamnya. Ya, begitu kejamnya. Kok lama kali meninggal. Tapi kalau orang tua memelihara kita, digendong kita, dijaga kita, tidak digigit sama nyamuk, itu mengharapkan apa? Mengharapkan supaya kita itu hidup. Maka Umar mengatakan bahwasanya tidak akan terbalas jasa ibumu jika pun ingin dibandingkan dengan satu nafas pada saat dia ingin melahirkanmu, itu tidak bisa dibalas. Begitulah tanda kiamat itu sudah terjadi hari ini. Kesibukan kita yang sungguh luar biasa membuat kita itu lupa kepada apa kitanya, kitanya. Sebenarnya inilah yang perlu kita kunjungi. Inilah yang perlu kita sambung hubungan silaturahim. Bahkan kepada teman-teman orang tua kita pun perlu kita merajut hubungan silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, silaturahim itu memang perlu sekali kita menjaganya. Bahkan di saat para ulama mufassirin menafsirkan walladzina jahadu fina, ya, apa yang dimaksud dengan jihad tersebut? Salah satu contoh jihad bukan jihad berperang. Coba bayangkan, menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang menjelekkan orang tua kita. Coba bayangkan, ini penafsiran jihad di antara yang ditafsirkan oleh para ulama. Ada orang, sewaktu kita datangi beliau, kita mengunjungi, melakukan silaturahim dengan, katakanlah misalnya dengan paman kita, dia selalu menceritakan tentang kejelekan orang tua kita. Orang tua kamu dulu, ayah kamu dulu itu sukanya begini. Kita urut dada, kita dengar. Ini bentuk silaturahim yang paling spektakuler, yang paling hebat. Di saat orang menjelekkan orang tua kita, kita masih mau merajut hubungan silaturahim. Mioronya penena, ditampa jurungnya gini bubro. Tidak boleh. Kita urut. Kenapa? Karena kita ingin merajut hubungan silaturahim. Inilah yang dinamakan dengan jihad. Di antara bentuk jihad, kita mengunjungi, katakanlah misalnya paman kita selalu menjelekkan orang tua kita, nggak apa-apa, kunjungi terus. Karena ini sungguh luar biasa pahalanya, sungguh luar biasa balasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.